Hai guys, ini adalah readingan untuk Libra di bulan April 2020 tentang love reading ya. Energi percintaan. Ini bisa saja resonate, bisa saja enggak. Bisa ini energi kamu, bisa energi orang yang dealing dengan kamu. Dan ini juga bersifat general, energi semua orang, jadi nggak bakal cocok untuk semua orang. Jadi kalau misalnya nggak cocok untuk kamu, kamu bisa lihat lagi di Sun, Moon, Rising, and Venusnya kamu. Oke, di sini ada the Moon. Di sini ada si Six of Swords. Di sini ada Two of Cups. Di sini ada si Eight of Cups. Di sini ada si King of Swords. Di sini ada the Magician. Di sini ada si Eight of Swords. Dan di sini ada the Moon. Oke. Dan di bottom of the decknya di sini ada the Sun. Oke, ini ada dua orang di sini. Ini bisa saja kamu atau mungkin pasangan kamu atau siapapun orang yang dealing dengan kamu atau yang lagi kamu fokuskan. Dan ini juga bisa seperti itu, bisa saja kamu atau siapapun orang yang sedang kamu fokuskan. Ini energinya bisa terbolak-balik ya. Ambil yang resonate-nya aja. Kita mulai dulu untuk energi yang mempengaruhi kalian. Di sini ada the Moon, yang dimana banyak hal-hal yang ditutup-tutupi, mungkin dari pihak kamu atau mungkin dari pihak pasangan kamu, bisa vice versa. Pokoknya di sini intinya ada hal-hal yang ditutup-tutupi, hal-hal yang nggak jelas, hal-hal nggak jelas yang bikin stres gitu. Di sini, yang endingnya bikin nyakitin satu sama lain gitu, karena tidak adanya keterbukaan di sini. Kita lanjut di sini untuk orang yang di kiri dulu. Ini bisa kamu, bisa orang yang sedang kamu fokuskan. Apa sih yang lagi dia rasain atau yang lagi dia pikirin? Di sini ada si Six of Swords, yang dimana dia mungkin lagi kepikiran atau berpikir untuk pergi menjauh dari situasi ini yang mungkin dia anggap drama, atau mungkin dia lelah dengan situasi ini yang terlalu banyak hal yang ditutup-tutupi yang membuat dia jengah gitu ya. Ya mungkin dia selama ini sudah cukup bersabar akan hal itu, makanya dia kayak nggak kuat, makanya dia pengen pergi gitu. Dan bagaimana isi hatinya dia? Di sini ada si Two of Cups. Ya, dia masih sangat mencintai pasangannya, dia masih sayang sama pasangannya. Tapi karena berbagai hal, ya hal-hal yang membuat dia tersakiti dan juga membuat dia menjadi overthinking, ya, membuat dia kepikiran, sulit ngapa-ngapain gitu, sempat stres juga karena banyaknya hal yang ditutup-tutupi. Makanya dia memutuskan untuk pergi, padahal di hati dia masih sangat mencintai pasangannya. Kita lanjut di take actionnya dia. Di sini ada si Eight of Cups, yang dimana ya seperti yang aku bilang tadi, dia pergi meninggalkan pasangannya dengan perasaan sedih. Ini skenarionya bisa macam-macam ya, bisa seperti yang aku bilang tadi, karena adanya kekecewaan atau mungkin karena adanya hal yang membuat dia lelah di sini karena terlalu banyaknya hal yang ditutup-tutupi sama pasangannya, atau pasangannya ini sulit untuk terbuka ke dia gitu. Ini bisa saja kamu, bisa saja orang yang kamu fokuskan. Dan kita lihat untuk pasangan kamu atau mungkin kamu, aku anggap ini pasangan kamu, vice versa ya. Apa sih yang lagi dia rasain atau yang lagi dia pikirin? Di sini ada si King of Swords. Si King of Swords ini tentang otoritas ya, kekuatan, keputusan yang adil. Dia adalah seorang yang cukup analitik dan cukup dominan gitu di suatu hubungan. Jadi dia kayak mencoba untuk membuat suatu keputusan yang adil, yang bijak gitu. Atau mungkin juga bisa ini tentang
mungkin orang ini ya, orang yang di kanan ini cukup ego ya, egonya gede karena di sini ada otoritas ya, dia cukup ego di sini dalam hubungan ini sehingga melukai pasangannya, atau mungkin ada hal yang dia tutup-tutupi ya, dia nggak mau ngungkapin ke pasangannya. Karena apa? Karena ya mungkin karena berbagai hal ya, yang aku juga nggak tahu apa itu, tapi intinya di sini dia menutupi sesuatu yang itu adalah dirinya sendiri, ya mungkin ketakutannya atau mungkin apa ya, trauma-traumanya ya. Dan di sini dia menutupinya dengan cool gitu. Mungkin dari luar kamu lihat dia kayak seorang yang dingin, seorang yang cuek, seorang yang apa ya, seorang yang tegas gitu, otoritas ya. Jadi sisi emosionalnya itu nggak kelihatan gitu, padahal di dalamnya emosional. Nah di sini di isi hatinya dia, di sini ada the magician, yang dimana the magician ini dia kayak berupaya gitu, berupaya untuk agar hal-hal yang dia tutup-tutupi ini nggak keluar gitu ya. Padahal sebenarnya di hatinya dia pengen ngungkapin, tapi ditutupi sama egonya. Karena kenapa? Kalau dia ungkapin, nanti dia mikirnya jelek nggak ya, nanti dia mikirnya gini nggak ya, gitu nggak ya, pokoknya banyak yang dia pikirkan ya, sehingga dia overthinking di sini. Makanya dia nutupin fear-nya dia, nutupin ketakutannya dia dengan egonya. Padahal dari hati dia pengen ngungkapin, dia pengen berbagi sama pasangannya, dia pengen kayak apa ya, dia kayak nggak kuat gitu sebenarnya nanggung sendirian. Karena di sini juga ada si Eight of Swords, dia kayak seseorang yang nggak tahu mau ngelakuin apa gitu, maju kena mundur kena gitu intinya. Yang entah apa permasalahannya aku juga nggak tahu ya, karena pasangannya pergi ya, itu cukup membuat dia overthinking di sini, cukup membuat dia merasa apa ya, seorang yang merasa down gitu, merasa jatuh, merasa apa ya, insecure ya, merasa nggak layak, merasa nggak pantas gitu. Dan bagaimana take actionnya dia nggak take action. Kenapa? Karena masih banyak ketakutan, seperti aku bilang tadi, banyak ketakutan, banyak energi negatif, banyak hal-hal yang dia takuti yang sebenarnya belum tentu bakalan terjadi gitu, tapi dia udah takut duluan. Makanya dia berusaha nutupi itu dari pasangannya dengan egonya dia. Mungkin di sini dia yang mutusin, orang yang di kanan ini yang mutusin hubungan ini, sehingga dia pergi meninggalkan orang yang di kiri ini, atau mungkin orang yang di kiri ini memutuskan untuk pergi setelah diputuskan hubungannya. Ini orang ini yang di kiri, yang di kanan ini kayak mau putus tapi nggak mau putus gitu. Gimana ya? Di pikiran dia mau putus, tapi di emosional, di hati dia kayak nggak rela gitu. Gimana ya? Kayak hati dan pikirannya tuh bertabrakan gitu. Dan di sini kita lihat ada si The Sun sebagai bottom of the deck-nya, ingin menang sendiri ya, ingin menang sendiri, melihat kebahagiaan itu
Ini bisa kamu, bisa orang yang di lingkungan kamu ya, bisa kamu, bisa orang ini yang menilai kebahagiaan itu akan suatu hal gitu. Gimana ya, menilainya mungkin dari segi harta atau mungkin dari segi hal-hal konkret lainnya gitu. Kalau udah bahagia baru dia mau sama kamu gitu. Gimana ya, mungkin ini ada masalah tentang kesenjangan juga bisa. Nah di sini ada si Princess of Swords, dia stalkingin kamu ya, entah siapa, aku nggak tahu. Pokoknya di sini entah kamu entah dia atau mungkin keduanya lagi stalking, mencari tahu tentang pasangannya. Ada Justice di sini yang dimana bakalan ada hukum karma nantinya ya, siap-siap aja. Atau mungkin sudah terjadi atau akan terjadi atau sedang terjadi di sini hukum karmanya ya. Seperti aku bilang tadi, mungkin permasalahannya tentang keuangan, dia insecure dengan keuangannya, makanya dia memutuskan hubungan ini, padahal di hatinya dia masih nggak rela untuk kehilangan pasangannya ya. Padahal kalian ingin menikah, mungkin ada ingin hubungan yang lebih komitmen gitu, atau mungkin pengen bangun rumah atau apa gitu ya. Intinya masih tentang keuangan di sini. Oke, segitu saja untuk Libra. Semoga resonate. Kalau resonate jangan lupa subscribe, comment, share, dan sampai jumpa di video selanjutnya.